Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham yang mana saham-saham ini masih bisa kita pantau pada perdagangan esok hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Oke, sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan coba mereview pergerakan IHSG hari ini. Oke, hari ini IHSG melemah 0,17% ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada area support terdekat untuk IHSG, yakni di area garis moving average 200 dan 100 teman-teman ya. Oke. Nah, di sini IHSG berpotensi dia turun teman-teman. Ini kalau kita lihat candle dengan adanya ekor di atas ini masih ada potensi pergerakan IHSG dia akan menguji area support di garis moving average 200 dan moving average 100 teman-teman ya. Oke. Langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini saham WIM. Oke. WIM hari ini berhasil menguat 7% ya teman-teman ya, 7,4%. Penguatan harga dari saham WIM juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Tren pergerakannya dia bergerak uptrend. Pergerakannya masih ada di atas garis MA20 dan MA5. Saat ini MA5 merupakan area support terdekat untuk saham WIM ya teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita lihat ini area supportnya. Jadi selama pergerakan saham WIM ini berada di atas garis MA5, maka WIM masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Nah, di sini kita lihat WIM, kenaikan harga saham WIM terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini kalau kita lihat di time frame monthly bulanan. Oke, WIM ini ada di ATH-nya ya teman-teman ya. Oke, di harga tertingginya yakni di harga 2970 teman-teman. Oke, ini kita kembalikan lagi ke daily. Jadi area resistance di area harga 2970 di area sini. Oke. Jadi kalau misalkan area resistance 2970 ini berhasil ditembus, maka WIM masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya. Targetnya di area harga kisaran 3000-an teman-teman ya. Jadi area support yang masih bisa kita perhatikan jadi di area harga kisaran 2790 hingga 2800-an ya teman-teman, 2850. Dan targetnya di area resistance terdekat di 2980. Karena ini sudah mendekati area-area resistance atau area taking profit, bagi teman-teman yang mungkin ingin entry saham WIM ini bisa masuk, namun dengan jumlah lot yang diukur ya teman-teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk WIM. Oke. Asing masih ada net buying. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 4 Oktober kemarin, asing masih akumulasi. Kita pantau broker transaksi hari ini. Kalau kita lihat di sini masih ada hampir sama ya teman-teman ya. Ini ada buyer dan seller. Oke. Secara teknikal masih cukup menarik. Kita bisa entry dan target terdekat di area harga kisaran 2980. Oke, next kemudian ada saham kode SPIN. Oke, Cepin. Cepin hari ini berhasil menguat 3,21%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan ada peningkatan volume. Dia berhasil break dan close di area atas area resistance ya teman-teman ya. Di sini ada area resistance 5600 berhasil tembus, ini menarik. Oke, jadi kita bisa manfaatkan area ini sebagai area support untuk entry posisi beli di area harga 5600 ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Cepin ini masih berada di atas garis MA5, maka Cepin masih berpeluang dia akan menguat teman-teman. Oke. Di sini masih ada area resistance yang berpotensi akan dituju oleh Cepin ya teman-teman ya. Yakni di area harga kisaran 5975. Berarti 5900 hingga 5975. Oke, ini masih cukup menarik. Tren pergerakannya juga masih uptrend. Jadi kuncinya ada di area resistance di 5750 di sini teman-teman. Ini kalau misalkan dia berhasil di break ke atas, targetnya di area resistance ini. Oke, di area sini. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk Cepin. Oke. Kalau kita perhatikan ini asing justru ada net sell ya teman-teman ya untuk Cepin. Oke. Kalau kita pantau di broker transaksi, ini ada akumulasi. Top 2 broker teratas yang mengakumulasi saham Cepin ini ada CC dan LG teman-teman ya. Oke, secara teknikal juga masih menarik. Mudah-mudahan Cepin besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman.
Jadi kuncinya di area resistance di 5750. Kalau misalkan dia besok berhasil break ke atas, maka target kenaikan di area sini. Namun sebaliknya, kalau misalkan dia gagal menembus area resistance di 5750, maka dia berpotensi turun. Dan kalau turun, ini masih ada area support yang masih bisa kita perhatikan di area harga sekitar 5600 dan 5475, teman ya. Karena kalau misalkan dia masih bertahan di atas garis MA5, CP ini masih berpeluang menguat. Oke, next kemudian ada saham kode JPFA. Oke, JPFA ini juga masih menarik ya, trennya juga masih uptrend. Kenaikan harga JPFA hari ini juga terkonfirmasi di ada pendekatan volume. Hari ini JPFA berhasil menguat 3,4%. Oke, support terdekat di MA5 di area sini teman-teman ya. Jadi ini area-area resisten ya teman-teman. Ini di harga kisaran 1360 ini area resisten cukup kuat teman-teman. Beberapa kali kalau kita lihat tidak ada 3 kali ya. Ini berusaha menembus namun gagal teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry bisa mulai cicil beli dengan lot yang dibatasi ya atau sedikit. Karena ini kalau misalkan dia gagal menembus area harga 1360 maka JPFA berpeluang dia akan koreksi teman-teman. Dan kalau koreksi dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area MA5. Jadi ada opsi untuk entry dengan cicil beli dengan jumlah lot sedikit atau menunggu di area support MA5 kalau dia koreksi. Karena kalau dia gagal menembus area harga di 1360 maka potensi dia akan koreksi teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan dia berhasil menembus area harga 1360, targetnya ada di area harga 1410 teman-teman ya, di area sini. Ini kalau kita lihat kenaikan harga dan terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume, potensi JPFA untuk di awal-awal Maret ini masih berpeluang dia akan menguat teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk JPFA. Oke, JPFA ini asing ada akumulasi, ada net buy. Kalau kita pantau di broker transaksi, ini jelas sekali ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada BB, LG, NU, NI, YU, BK dan CC mengakumulasi saham JPFA. Jadi asing juga mulai masuk. Ini masuk ke menarik, mudah-mudahan dia berhasil menembus area resistance di 1360. Targetnya di area harga sekitar 1415 untuk pergerakan JPFA. Oke. Next kemudian ada saham dan kode Silo. Oke, Silo ini juga hari ini berhasil menguat lumayan kenceng ya. Dia 9,86% kenaikannya dan volumenya juga lumayan tinggi. Dia berhasil menembus area resistance di area harga 2260. Oke. Jadi di sini area support yang masih bisa kita pantau ya di area harga 2260 teman-teman. Jadi entry posisi masih cukup oke di area sini. Jadi teman-teman bisa entry kalau misalnya dia menguji area support ini teman-teman ya. Dia sempat ada di harga tertinggi yakni di 2380 di area sini. Oke, namun pada saat market close dia ditutup di harga 2340. Ini kalau kita coba lihat di time frame monthly bulanan, kita coba cek. Saat ini Silo juga sudah ada di harga tertingginya ya teman-teman ya, yakni di harga kisaran 2380. Oke. Kita kembali lagi ke time frame daily. Jadi kalau misalkan dia berhasil menembus area 2380 maka Silo berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Targetnya di area harga kisaran 2500-an ya teman-teman ya untuk Silo. Oke, di angka-angka psikologis. Oke. Jadi karena ini sudah mendekati area-area resisten, bagi teman-teman yang ingin entry, teman-teman bisa manfaatkan ada koreksi atau masuk dengan lot yang dibatasi teman-teman ya. Karena kalau misalkan dia gagal menembus area harga 2380 maka berpotensi dia akan koreksi ke area support ini teman-teman. Di selama pergerakan saham Silo ini masih berada di atas garis MA5 maka Silo masih berpeluang dia menguat. Trennya juga masih cukup menarik, dia bergerak uptrend untuk Silo. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Silo. Oke, Silo ini selama 4 hari berturut-turut asing jualan ya teman-teman ya, dari tanggal 2 Oktober. Oke, kalau misalnya kita amati di broker transaksi, ini juga sama ada distribusi. Jadi untuk Silo kita hati-hati ya teman-teman ya, kita bisa entry kalau misalkan dia ada koreksi dan memantau area-area support ini teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham Gado CPRO.
Oke, CPRO. CPRO hari ini menguat 7,2%. Penguatan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, pergerakan cukup menarik ya teman-teman ya. Dia mampu bertahan di atas garis EMA 20. Jadi selama pergerakan saham CPRO ini masih berada di atas garis EMA 20, maka CPRO masih berpeluang dia menguat. Dia sempat ada di harga tertingginya di 64. 64 ini kalau kita perhatikan area resistennya cukup kuat. Ini dua kali dia dicoba untuk ditembus namun gagal. Jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk scalping untuk saham CPRO ya teman-teman ya. Untuk area support yang bisa kita perhatikan di area harga 60 hingga 61. Oke, atau area 58 sampai 61 ya teman ya, di area support ini. Dan kalau misalkan dia berhasil ditutup di area harga 64, maka target kenaikannya di area harga kisaran 71 hingga 90-an teman-teman ya. Namun yang perlu kita perhatikan ini area resisten di area harga 64 terlebih dahulu teman-teman ya. Ini adalah area yang mana potensi akan dituju oleh saham CPRO di area sini. Oke, kita bisa manfaatkan momentum mendapatkan cuan ya dengan scalping atau trading cepat, targetnya di harga 64. Oke, kita coba perhatikan di transaksi asing untuk CPRO. Oke, CPRO asing hari ini ada akumulasi, ada net buy. Kalau broker transaksi kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Jadi kita tetap hati-hati. Oke, kita area 64 ini area resistance yang menentukan apakah CPRO berhasil lanjut naik atau sebaliknya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GTRA. Oke, GTRA. GTRA masih mampu bertahan di atas SMA 20. Hari ini menguat 1,87%. Namun kalau kita perhatikan volume juga lebih kecil dibandingkan dengan volume satu hari sebelumnya. Area entry beli di area support EMA 20 di area harga 212 hingga 216 teman-teman ya. Ini masih sama. Oke. Jadi selama pergerakan saham GTRA ini masih bertahan di atas garis EMA 20, maka dia berpeluang akan kembali menguat ya teman-teman ya. Dan targetnya di area sini di area kisaran 228 hingga 236. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk GTRA. Oke, kalau kita perhatikan asing hari ini ada net sell di broker transaksi. Ini ada akumulasi, top broker teratas yang mengakumulasi saham GTRA ini ada aset di harga rata-ratanya 218. Jadi harga penutupan hari ini sama dengan harga yang dimiliki oleh aset untuk hari ini. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.